Adik-adik bersuka hari ini, semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Boleh tepuk tangan? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. 1, 2, 3, go! Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, siap-siap bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Tangannya tepuk di atas kepala ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Lebih semangat lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di mana? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. 1, 2, 3, go! Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody,
ya. Kakinya dibuka. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ikutin ya. Bisa? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Turun sampai bawah. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kids, we want to love Jesus more and more, 'cause He loved us first and He died for us in the cross. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are
kita akan melanjutkan petualangan Lily, si semut hitam yang kecil. Minggu lalu, Lily dan Ladybug tersesat di Pine Forest. Untung mereka bertemu dengan Momo yang memberi semangat untuk terus berjalan. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari Pine Forest. Yeay! Itu juga berkat bantuan dari adik-adik di rumah yang sudah menunjukkan jalan dengan cara memilih kata-kata yang baik. Terima kasih ya adik-adik semua. Sekarang Lily sudah sampai ke rumah barunya di Orchard. Dan saat ini mereka semua sedang mengadakan pesta untuk merayakan tempat baru. Adik-adik di rumah pasti sudah penasaran pestanya seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Hai semua, akhirnya kita sampai di rumah baru. Dan sekarang kita ada pesta menyambut rumah baru kita. Adik-adik di rumah ikut berpesta ya. Wah, pestanya besar sekali dan meriah sekali. Ada banyak makanan, ada banyak dekor yang meriah juga. Hai Kiki. Hai juga. Maaf, aku kira kamu Kiki, teman aku selama perjalanan. Kenalkan, namaku Lily. Hai Lily, gak apa-apa, namaku Mimi, senang berkenalan denganmu. Bagaimana kalau kita mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk mengikuti gerakan kita? Iya, 1, 2, 3. Hey, hey, hello my new friend. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Wah, aku senang punya teman baru lagi. Iya, bagaimana Lily kalau kita mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri dan warm up bersama-sama dengan kita? Wah, benar sekali, ide yang bagus. Ayo adik-adik di rumah semua bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga, kita semuanya jam ya. 1, 2, 3, jam. Sekali lagi. 1, 2, 3, jam. 1, 2, 3, 4. Kita ketemu lagi. Hai Lily, senang sekali bertemu dengan kamu. Wah, pestanya meriah sekali ya. Iya. Perkenalkan, ini temanku, namanya Mimi. Hai Ladybug, namaku Mimi. Senang berkenalan denganmu. Hai Mimi, iya ya, di sini banyak teman baru. Teman-teman, aku pergi mengambil sesuatu dulu ya. Oke, tapi nanti kembali lagi ya ke sini. Oke. Bye-bye. Bye.
Lili, Hah? ayo kita lanjutkan pestanya. Iya. Tapi aku tidak punya topi pesta. Topi pesta? Iya. Oh, itu ada topi pesta. Ah iya, kamu benar Lili. Wah, aku mau memakainya. Sini aku bantuin. Kamu terlihat cantik. Terima kasih Lili. Tapi topi ini hanya satu. Kamu bagaimana Lili? Tidak apa-apa. Ladybug, Thank you ya. biar kamu saja pakai topi. Thank you. You first. Hai teman-teman. Aku membawa permen. Ini enak sekali. Wah. Ini buatmu Lili. Wah, lollipop. Ini kesukaanku. Tidak apa-apa. It's okay. Lollipopnya buat Ladybug saja. You first. Thank you teman-teman. Aku sebentar lagi mau berjalan mengelilingi pesta ini sambil menikmati lollipopku. Bye. Bye, Bye-bye, Ladybug. Lili, sebenarnya aku mau memberikan lollipop yang besar ini kepada Ladybug, tetapi dia malah merebut punyamu. Kalau begitu, yang besar ini untukmu saja, Lili. Wah, terima kasih Mimi. Aku dapat lollipop yang besar. Yeay. Iya, aku suka sekali berteman denganmu karena kamu mendahulukan yang lain. Benar, I want to put others first. Saat kita mendahulukan teman, kita memiliki banyak teman. Benar. Bagaimana kalau kita lanjutkan pesta? Baik, ayo. Hai adik-adik, wah sudah lama tidak berjumpa kembali bersama kalian secara online. Hari ini kita berjumpa kembali dan kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita mau dengarkan apa yang akan kakak sampaikan hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Biar kami punya hati yang baik Tuhan untuk kami belajar firman-Mu Tuhan dan ubahkan hidup kami Tuhan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, seperti kalian lihat tadi di drama, si semut tadi ketika dia mau mengalah, apa yang dia dapat? Wah, iya betul, dia dapat berkat yang lebih besar, ya kan? Nah, kenapa kok dia dapat berkat yang lebih besar? Karena dia mau untuk mengalah. Nah, coba kalau orang mau mengalah dapat berkat seperti tadi. Tapi kalau nggak mau mengalah ini yang repot. Ini yang sedihnya. Kayak ini nih, kakak punya sesuatu nih. Lihat mainannya kakak jadi rusak seperti ini. Jadi lepas bagiannya karena ini berebut mainan dengan adiknya kakak. Rebutan akhirnya mainannya jadi rusak seperti ini. Kalau sudah rusak seperti ini pasti sedih, ya kan? Ayo, siapa yang pernah seperti ini? Ada? Nah, ketika kita berebut tidak ada yang mau mengalah seperti ini, bagaimana perasaanmu? Pasti jengkel, pasti sedih, ya kan? Dan membuat kita ingin marah. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita ini mau mengalah. Mengalah itu artinya mau mendahulukan orang lain. Mengalah itu juga berarti kita mau mengendalikan diri kita. Mengalah itu juga berarti kita mau merelakan apa yang kita sukai untuk orang lain terlebih dahulu. Tapi kak, itu sulit. Itu tidak mudah untuk mengalah. Iya, kakak paham, kakak mengerti. Kalau mengalah itu sulit, kita bisa bilang mengalah itu sulit karena selama kita masih mau menang sendiri, selama kita masih mau untuk memegang apa yang kita mau, itu akan sulit. Jadi mengalah itu bukan berarti kalah, ya. Kakak ulangi sekali lagi, mengalah itu bukan berarti kalah kok. Seperti cerita Alkitab yang akan kita saksikan ini, kita akan lihat satu tokoh Alkitab yang dia ini mau mengalah, memberikan bagian yang terbaik untuk orang lain. Yuk kita simak ceritanya berikut ini. Kisah Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 13 ayat 1-18. Abram dan Lot berpisah.
Abraham yang waktu itu masih bernama Abram meninggalkan Mesir bersama dengan istri dan keponakannya yang bernama Lot. Abram adalah seorang yang sangat kaya. Ia memiliki domba, kambing, sapi, perak, emas, dan juga hamba yang sangat banyak. Lot juga ikut diberkati seperti Abram dengan domba dan lembu. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ini adalah daerahku. Tapi aku di sini lebih dulu. Tidak bisa. Ini wilayahku. Kalian ke tempat lain saja. Tidak mau, kalian saja. Maka Abram berkata kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini saudara, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Baiklah, Paman. Kemudian Lot memandang ke sekitarnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan sangat banyak airnya. Aku memilih lembah Yordan yang subur itu, Paman. "Baiklah, kalau kamu ke timur, maka aku akan ke sebelah barat." Demikianlah Abram dan Lot berpisah. Abram tetap tinggal di tanah Kanaan, sedangkan Lot berangkat ke sebelah timur, menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abram sudah memberikan kesempatan lebih dulu kepada Lot untuk memilih wilayahnya. Tapi ternyata Tuhan berjanji memberikan seluruh daerah itu kepada Abram dan keturunannya. Abram bersukacita dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, seperti cerita Alkitab tadi, Abraham merelakan bagian yang terbaik. Coba lihat, Abram ini seharusnya bisa mendapatkan bagian yang terbaik, yaitu tanah yang hijau, tanah yang banyak airnya, tanah yang subur. Tapi Abraham mengalah. Dia memberikan bagian yang terbaiknya itu untuk keponakannya, yaitu si Lot, ya. Sedangkan Abraham mengalah mengambil bagian tanah yang gersang. Apakah ini mudah? Tentunya kakak yakin ini tidak mudah dilakukan. Tapi Abraham tahu kalau apa yang dia lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Abraham mengambil bagian yang terbaik. Dia mengalah, merelakan bagian yang terbaik itu untuk orang lain. Nah, kita bisa belajar sama-sama dari Abraham untuk kita mau mengalah. Kakak punya gerakannya nih, sama-sama lakukan sama-sama kakak ya. You first, oke? Sekali lagi, you first, ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih contoh mau mengalah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kakak punya beberapa contoh nih. Yang pertama, ketika kita lagi belajar di sekolah, ini kan sedang pandemi, mungkin semuanya sedang belajar secara online, ya kan? Waktu online ada temanmu yang ingin berbicara, kita bisa mengalah dengan tidak menyela. Kita bisa berkata you first dan mempersilahkan teman kita untuk berbicara. Yang kedua, contoh kedua, mungkin waktu kita bermain bersama saudara di rumah, kalian bermain satu mainan yang sama, ya kan? Nah, ketika kalian lihat saudara kalian ingin main suatu mainan, mungkin kita bisa mengalah dan bilang,
you first, dan mempersilahkan saudara kita untuk memainkan mainan itu. Sedangkan kita bisa memilih untuk memainkan mainan yang lain. Kakak punya satu contoh lagi nih. Misalkan waktu satu keluarga sedang makan pizza, ya kan? Terakhir tersisa satu slice pizza, satu potong pizza. Kamu masih ingin makan itu, tapi kamu juga tahu kalau adikmu masih ingin makan itu. Nah, kamu bisa berkata, you first, lalu memberikan satu potong terakhir itu untuk adikmu makan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perbuatan mau mengalah, mendahulukan orang lain yang bisa kita lakukan. Sama seperti yang Alkitab bilang nih. Ayo ambil Alkitabnya, kita sama-sama buka ayatnya. Kita sama-sama buka ayatnya, ada di Filipi pasal 2 ayat 4. Ayo kakak ajak sama-sama sekali lagi ya. Filipi pasal 2 ayat 4. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama. Bacanya bersuara yang keras ya, supaya kakak juga bisa dengar dari sini. Oke, siap? Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, seperti kakak tadi bilang, mengalah itu bukan berarti kalah. Justru ketika kita mau mengalah, ternyata ada berkat-berkat Tuhan. Kakak mau kasih tahu ya, kakak mau kasih tahu 2 berkat Tuhan yang bisa kita peroleh ketika kita mau mengalah. Ketika kita mau mengalah itu, mungkin kita kehilangan hal yang kita inginkan, ya kan? Tapi ada sukacita ketika kita melihat orang lain juga ikut senang. Nah, ini dia 2 berkat yang kita bisa peroleh ketika kita mau mengalah. Yang pertama, kita disukai oleh teman-teman. Sama seperti ini nih, kakak punya sesuatu nih. Ini apa? Ini gula. Gula pasti rasanya manis, betul? Nah, tapi ketika gula ini tidak sengaja tersenggol, lalu tercecer di lantai, apa yang terjadi? Tidak butuh waktu lama, pastilah semut-semut berdatangan. Semut-semut berdatangan untuk mengerumuni gula ini, karena mereka suka sama si gula ini. Nah, sama seperti orang yang mau mengalah, orang yang mendahulukan orang lain, sama seperti gula ini. Orang-orang suka dekat-dekat dengan orang seperti ini, suka untuk berteman dengan orang yang mau mengalah, ya. Jadi kalau kamu pengen punya banyak teman seperti tadi, kita harus jadi orang yang tidak egois. Kenapa? Karena orang yang tidak egois itu, orang yang mau mengalah itu, dia itu punya banyak teman, ya, disukai orang lain. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah kita disukai Tuhan. Tuhan suka, Tuhan senang. Nah, seperti tadi Abraham bisa saja mendapat bagian yang terbaik, yaitu tanah yang subur, tanah yang hijau. Tapi Abraham mengalah, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Mungkin di antara kalian sudah lakukan itu. Mungkin ketika kalian bermain bersama adik atau kakak, kalian sudah mengalah. Atau waktu di sekolah, atau tadi seperti kakak bilang waktu online class, ketika kalian mengalah, mempersilahkan teman berbicara, padahal kalian ingin banget berbicara, tapi kalian mengalah. Mungkin gurumu tidak tahu, mungkin papa mama tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi ingat, ada satu pribadi yang melihat. Siapa itu? Betul, Tuhan Yesus melihat sikapmu mau mengalah, dan ini yang kakak mau sampaikan, Tuhan senang. Tuhan senang karena kamu mau mengalah. Wow, lihat itu, ternyata ketika kita mau mengalah ada berkat-berkat Tuhan. Selain tadi, yang pertama disukai orang-orang, disukai teman. Yang kedua adalah Tuhan disenangkan. Ayo sama-sama kakak ajak kita semua untuk mau belajar punya hati yang mendahulukan orang lain dan mau mengalah. Katakan sekali lagi sama-sama kakak, you first. Oke, mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu.
Beri kami hati Tuhan yang mau mengalah, yang mau mendahulukan orang lain. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tidak egois Tuhan, yang mau memberikan bagian yang terbaik juga Tuhan, untuk kepentingan orang lain terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Wow, hari ini kita akan sama-sama membuat activity yang kalian pasti suka nih. Lollipop yang terbuat dari origami. Dan untuk membuatnya kita perlu alat-alat. Ini dia. Oke, sudah siap semuanya? Oke, yang pertama yang paling penting adalah kita siapin kertas origami warna-warni. Kalian bisa menggunakan 2 warna atau banyak warna, terserah kalian. Ya, di sini Kak Moni pakai warna-warni. Lalu yang paling penting di sini ukurannya adalah 7,5 kali 7,5. Ya, pastikan 7,5 kali 7,5. Oke, yuk kita mulai caranya. Lipat kertas origami kalian menjadi segitiga. Nih ya, sudah. Lalu kita lipat bagian atas ke bawah. Nih. Ya. Tekan sedikit. Lalu dibuka. Sudah? Kalau sudah, ambil sisi kanan, lalu lipat ke bagian ini, kiri. Oke. Mudah kan? Lalu ambil 1 lembar yang di atas ini dan masukkan ke dalam segitiga yang sudah terbentuk. Oke, bisa semuanya? Pasti kalian bisa. Oke, kalau sudah seperti ini, ambil bagian sisi kiri, lalu lipat ke atas. Ya, oke. Kalau sudah, kalian buat seperti ini, yang seperti tadi Kak Monik lakukan, sebanyak 8 buah. Ya, warnanya boleh terserah kalian, mau warna apa, 2 warna, 4 warna, terserah. Ya, sampai jadi 8 buah. Wow, ini Kak Monik sudah siapin warna-warni. Lalu caranya kita akan memasukkan origami ini. Ya, caranya nih, ambil 1 buah, lalu masukkan warna ya ini aja. Nih, masukkan ke dalam sini. Bisa? Lanjutkan warna yang lain. Lihat, ini masuk ke dalam segitiga. Lanjutkan terus sampai selesai menjadi 8 segitiga ini tergabung jadi 1 sampai jadi wow, cantik sekali lollipopnya. Wah, warna-warni ya. Kalau sudah, kita akan siapin tulisan big message kita. Wah. Nah, dengan cara ini nih ya, seperti ini, kita akan membuat pitanya terlebih dahulu. So, siapin kertas origaminya. Lalu kita akan mulai menggambar. Kak Monik ajarin ya cara menggambarnya. Gampang ya. Ini buat lingkaran dulu. Buat lingkaran. Lalu buat seperti segitiga. Ya, boleh agak lengkung sedikit supaya nggak terkesan kaku. Lalu gabungkan. Sama. Ini yang kiri. Juga seperti segitiga ya. Lalu beri lengkung. Sudah. Jangan lupa menuliskan big message kita hari ini. Apa big message kita hari ini? Masih ingat? Yes. You first ya. Kita tuliskan big message dan kita potong. Nih, kakak sudah siapin ya. Kalau sudah, lollipopnya sudah, pitanya sudah, lalu kita siapin sedotan atau chopstick atau apa tuh, sumpit ya. Atau kalau nggak ada lagi, pakai kertas yang digulung-gulung-gulung. Nah, kalian pasti bisa melakukannya sendiri di rumah. Oke, sekarang kita waktunya tempel-tempel.
ya, kita tempelkan pitanya di agak bawah. Nih. Lalu tempelkan juga lollipop yang sudah kita buat. Cantik ya lollipopnya. Iya, kita tempelkan di bagian agak atas. Ini dia. Sudah jadi lollipop kita. Ingat ya, both are the first, you will be the first. Oke? Thank you and God bless you. Akhirnya kita sampai dan berhasil ke rumah baru. Terima kasih adik-adik telah menemani kita selama perjalanan. Apa saja yang kamu pelajari sepanjang perjalanan ini, Lily? Minggu pertama aku belajar to make a new friends. Kita menyapa dan berkenalan duluan. Minggu kedua aku belajar untuk peduli dan menolong teman. Minggu ketiga aku belajar untuk berkata baik dan memberi semangat. Wah, dan minggu yang terakhir kita belajar untuk mendahulukan yang lain. Benar. Semoga apa yang kita pelajari di minggu ini, di bulan ini bermanfaat buat adik di rumah dan menjadi pelaku firman-Nya. Wah, nggak kerasa sebentar lagi kita mau berpisah dengan adik-adik yang ada di rumah. Jangan sedih, karena kita masih punya banyak cerita yang menarik di Eagle Kids Online Service. Jadi tungguin ya dan selalu ikutin Eagle Kids Online Service minggu depan. Eits, bagaimana sebelum kita berpisah dengan adik-adik, kita mau melakukan gerakan semut kita. Oke, siap? 1, 2, 3. Hey, hey, hello my new friends. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have